sore jenggot dawane winara. Dari perguruan tinggi selalu datang karena ini agar nanti kita punya dokumen-dokumen yang memang dokumen kegiatan, dokumen karya-karyanya Mbak Rifai, sehingga siapa kantor itu menjadi penting gitu, jadi sentral. Dan di pinggir jalan tuh kaitannya dengan publikasi kan. Ya paling tidak misalnya kita bandingkan kayak Simono Sopo itu sekarang kan udah punya nah itu ya. Kemudian Pak, Kendal ini kan gini, kebetulan Ki Haji Ahmad Rifai itu lahirnya di Kendal tapi pernah singgah di Kalisalak. Nah, di Kalisalak itu yang lama, makanya kepahlawanan Ki Haji Rifai itu yang mengusulkan itu Batang, yang mengusulkan ke Jateng itu Batang yang mengusulkan. Nah, maka ketika saya kan begini, ketika saya pernah nulis itu di grup Rifaiyah, di grup Rifaiyah Kendal saya nulis istimewanya Rifaiyah di Kendal, saya nulis gitu. Terus betapa bangganya kita Rifaiyah di Kendal ini karena satu-satunya ormas yang punya pahlawan nasional itu di Kendal itu hanya Ki Haji Ahmad Rifai. Dan sungguh saya pernah menangis hati ini ketika di Kendal itu malam 17 Agustus itu ada malam perenungan. Malam perenungan tampilkan kepahlawanannya Tumenggung Baurekso. Lah pengacara itu bilang inilah satu-satunya pahlawan nasional dari Kendal, Tumenggung Baurekso. Ada kata satu-satunya, yang kedua pahlawan nasional. Ternyata dilacak Tumenggung Baurekso itu bukan pahlawan nasional. Artinya belum ada piagamnya. Pengagam satu, yang kedua kok bilang satu-satunya sih, seakan-akan menafikan Ki Rifai. Kemudian yang ketiga itu ya, Tumenggung Baurekso itu ternyata banyak yang merasa memiliki loh. Tegal juga, yang kabupaten yang lain, kok Kendal bangga banget sih dengan itu milik. Nah, akhirnya tulisan saya itu dibaca oleh Dr. Ahmad Tantowi yang punya stick itu. Nah, Din, ini Kendal pengen diramekke po pahlawan nasional. Nggih, Bang. Masalah udah pernah dinas itu pasang fotonya Ki Haji Ahmad Rifai itu besar di alun-alun itu. Tempat upacara, orang upacara itu menghadap ke beliau itu. Judulnya Jiwa Kepahlawanan Ki Haji Ahmad Rifai lah. Akhirnya kita orang Rifai kaget kok tiba-tiba Syekh kita gambarnya begitu besar, kita nggak tahu dan selama ini nggak ada perhatian. Maka Pak Tanto itu langsung ke dinas, Pak Gun Cahyadi namanya. Ini sampean ki piye jadi kepala dinas sosial kok sampai orang nganake pahlawan nasional Ki Rifai asal Kendal. Lah apa nggih Pak? Lagi dibuka lah kataloge pahlawan nasional iki sapa wae sing saka Kendal iki ana apa ora? Oh, ana Kendal. Lah iku. Sampeyan aja main-main. Nek tak lapor ke Mensos, sampeyan nang perkara. Masalahe apa? Tak perhatian. Lah mulo saurunge tak lapor ke sampeyan iki kudu gawe 10 November wis ngerame. Ya ada masalahnya pun Pak Sayati tapi itu teman. Nah, akhirnya ya bahasa-bahasa kayak gitu kan, bahasa teman kan, kalau nggak teman kan nggak berani ya. Terus saya dirembuk kita Rifaiyah sama Pemda, ya Pemda memfasilitasi tempat, kita bikin seminar nasional Pak Jamil tentang mengungkap perjuangan Ki Haji Ahmad Rifai sebagai pahlawan nasional. Dan keduanya kita bikin istighosa, ya rame lah. Tahun ketiganya 2019 kita bikin di kalangan sendiri. Lah ini 2020 kok ditarik lagi oleh Pemkab. Nanti yang ada kan Pemkab aja orang Rifaiyah 50 saya undang. Karena Covid kan dibatasi orang 50 aja nanti. Ya artinya itu bentuk perhatian. Kemudian ada hadiah tadi yang saya sampaikan itu nama Pak. Nama itu kan politis Pak. Kalau bupatinya nggak sedang mesra dengan kita kan enggak Pak. Kita makanya mesra dengan bupati itu. Nah, itu perjalanan kenal. Karena begini Pak, orang memandang Ki Haji Ahmad Rifai itu dari arah mananya sih? Kalau memandang dari, karena di akademik itu kan kadang kajian fikihnya, tasawufnya itu, ketika kita bicara tentang Rifaiyah itu mereka bilang, loh Rifaiyah ada kontroversinya loh tentang sholat Jumat, bilangan Jumat itu, tentang nikah itu ada kontroversinya, tentang qadha mubadarah itu. Jadi sehingga menurut saya loh,
orang untuk mencintai Kiai Ahmad Rifaitul Rifai itu rasanya menjadi sulit ketika ada kontroversi seperti itu. Nah, saya lewat pikiran saya dengan itu Pak, yang disetujui oleh Pak Dr. Tawi itu, cara untuk mempublish Kiai Rifai dan mencintai itu kepahlawanan Pak. Orang kalau sudah bicara pahlawan, berarti kan teladan bangsa. Iya. Lah teladan bangsa itu karena ada perjuangan. Iya. Beliau berjuang walaupun lewat tulisannya, penting ada perjuangan kan, ada yang namanya pahlawan itu kan mereka yang berusaha mengusir penjajah dan berusaha memerdekakan. Nah, lewatnya tulisan. Nah, dengan itu berarti beliau itu punya saham terhadap bangsa ini. Kalau beliau punya saham bangsa ini, berarti anak cucunya itu punya hak yang istimewa dong. Mau bapaknya pejuang kok, mbaknya pejuang kok. Maka ya paling tidak, kalau tidak istimewa dalam arti harus ya jangan dikucilkan lah kan gitu. Paling tidak itu artinya kita nggak perlu disanjung-sanjung, nggak perlu dikasih perhatian, jangan dikucilkan dong. Wong mbah kami itu pejuang kok. Dan kalau memang ada usaha-usaha mendiskreditkan, masa pemerintah tinggal diam sih? Memangnya kita apa yang sedangkan banyak dari Islam sekarang yang katanya radikal itu baru datang langsung teriak-teriak yang macam-macam, kita yang mbah kita yang berjuang kita diem aja, masa kita masih didiskusikan. Ini yang menjadi yang tadi tidak dijawab oleh Pak Samis itu apa sih Jawa Tengah yang telah diperbuat untuk kepahlawanan. Masalahnya gini Pak, di piagam pahlawan itu tertulis Kiai Rifai itu Kiai Haji Ahmad Rifai dalam kurung pejuang Islam Jawa Tengah Pak. Nggak Kendal, nggak Batang, nggak Jawa Tengah. Mestinya yang bangga Jawa Tengah dong. Iya. Jawa Tengah. Mestinya. Iya, mestinya iya. Lah ini Dengan kelahiran Kendal. lah terus gini, di Kendal dipermasalahkan Pak. Loh maaf Mas, sebenarnya kita Kendal itu nggak menutup mata. Kalau memang makamnya di Kendal seperti Mbah Hasyim Asy'ari di Jombang makamnya, insya Allah kita kirap lah tiap mana. Tapi karena makamnya di Kendal, ya maaf kalau selama ini kurang perhatian. Ya kata saya, ya bagus Pak kalau ada kata maaf kemudian tidak perhatian dan itu bagus, nggak apa-apa. Cuman tidak mengurangi arti kepahlawanan loh Pak. Malah begini loh Pak, pahlawan nasional lahir di Kendal, wafat di Kendal, kurang gagah loh Pak. Ketok rak tenanan loh. tidak berdarah-darah gitu loh. Nah ini Pak, ini maaf. Wong Kendal sampai iya justru jangan-jangan gitu, kata Pak Jamil, jangan-jangan loh kecintaan muridnya sekarang yang sedemikian rupa masih karena gurunya itu banyak penderitaan. Jadi ketika guru banyak menderita itu murid menjadi lebih terharu dan mencintainya itu lebih karena penderitaannya ini. Coba maaf, apa yang didapatkan dari Kiai Rifai dari perjuangannya itu saat itu? Padahal begini ya, kalau kita dibandingkan Syekh Nawawi Banten pulang ke Indonesia, keadaannya kok masih begini, mau nulis diintai, mau ngaji gini tidak nyaman. Balik lagi ke Di sana nyaman. Terus Kiai Rifai ini berani pasang badan. Lewat tulisannya kan saat itu nulis ngono kuwi yang punya otoritas. Beliau begitu sampai akhirnya dikucilkan. Ini kan sebuah apa sih yang didapatkan dari dia? Tidak dapat apa-apa loh Pak. Makanya muridnya begitu cintai banget atas penderitaan itu. Maka saya di Kendal ini berusaha untuk membuat orang lain cinta dengan diri lewat jalan kepahlawanan. Kalau lewat karya-karya ilmiahnya belum. Mereka kalau sudah kadung tidak senang itu mau membaca juga nggak mau Pak. Nggak mau. Tapi kalau kepahlawanan kan umum kan, pahlawan kan. Dan di Indonesia ini pakai dalil umum pahlawan. Ya, kalau coba anda browsing nanti di dinas sosial, pahlawan nasional itu jumlahnya belum ada 200 sekarang. Ada berapa? Masih ingat? 170 berapa? Ya, sudah 100-an. Artinya kan terbatas banget Pak. Dan maaf, perjuangan untuk sampai diakui menjadi pahlawan nasional, buka nanti di browsing di Google, syarat-syarat diangkat jadi pahlawan nasional luar biasa Pak, dokumen-dokumennya Pak. Dan itu bukan peristiwa politis, artinya pas bolone penguasa tuh jadi enggak Pak, enggak bisa. Harus ada objektivitas. Yang harus ya itu memang sedikit membantu lah. Rodok bolone penguasa itu. Tapi enggak mutlak. Kalau enggak datanya enggak bisa. Harus berapa orang yang telah mengakui lewat karyanya, terus karyanya sendiri, terus saksi-saksi. Belum lama juga
di pahlawan nasional di Lawas itu sih jalan. Tapi sudah siapa ini? Yang Wahab Hasbullah. Iya, iya. Cuman baru Malah saya itu pernah baca, entah bener nggak salah ya, Pak Soekarno saja itu masih baru bapak proklamator, Pak. Pahlawan proklamator, belum pahlawan nasional, Pak. Betapa prosesnya masih dilalui. Pak Harto kan belum ya, belum pahlawan nasional. Belum. Itu ya artinya kekuatannya udah pun belum tentu gitu loh. berat Pak Harto kalau sekarang. Iya, masalahnya gini, Pak. Di sana itu pro kontra, Pak. Tetap ada yang kontra. Dokumennya mana, buktinya mana, Iya. Dan dokumen itu diuji, tidak fotonya sekedar mana, jejaknya mana, monumennya mana, saksinya apa. Pokoknya ribet lah kata Pak. Aku mau coba sih pernah syarat-syarat jangan jadi pahlawan nasional. Untungnya kira wis beres ya. yang lambang negara itu loh, yang Kalimantan kan bisa juga. Karena kadang-kadang orang ada kebaikannya juga ada Iya. Iya. Nah, lihat sisi itunya nggak Jadi, bisa. Orang kan kadang melihat dari perspektif yang Iya. beragam lah gitu ya. Ada yang misalnya Keseluruhan, dari sisi iya. ini menarik, tapi dari sisinya kok seperti itu ya gimana? Nah, tapi secara objektif kan bisa dilihat, misalnya orang mengakui misalnya dari sisi misalnya pengorbanan Iya. atau misalnya dari sisi apa pahlawanan dia sudah membuktikan lah gitu, membuktikan dan diakui oleh banyak pihak itu ya seperti yang saya katakan tadi tuh ya, dulu itu memang anu ya, kasihan Mbak Rifa itu sebenarnya dicari apa sih, kan ada perbedaan sikap. Kalau Kiai Asy'ari Kaliwungu, Kiai Asy'arinya itu kakaknya, kakak iparnya itu menurut sebuah catatan dulu itu kepentingan saya kan yang penting mengulang santri, ngaji, ibadah. Maka ya yang dilakukan itu ya jamaah 5 waktu, 10 sama ngajar. Enggak ngutek-utek londo ngono lho. Akhirnya ki selamat. Cara bahasa saiki kan cari aman ya. Iya, cari aman. Ya itu tuh beliau selamat. Lah kita kan sekarang mungkin kok Syarifah itu semang ngutek-utek londo kan. Mbak wis sing penting ngaji mulang kan beres. Kalau dia mau cari aman saya rasa bisa, Mas. Bisa. sangat bisa. Sangat bisa, tapi kenapa panggilan hatinya? Lah disinilah letak kepahlawannya itu di situ. Tentu dia masih ikut kakaknya Ya, yang di Kaliwungu kan diceritakan di situ kan, misalnya ketika sudah mulai ya dakwah kecil-kecilan Ya. di sekitar itu kan sudah mulai berani klasik, kritik sudah ya mulai akhirnya kritik. nimbulke Itu kan kritis dan punya sikap. Ada sikap juga. ya. Sikap. Jadi ini Sampai bagi Kiai Rifai mungkin seperti itu kan perjuangan kan. nah, Tapi bagi Lonto kan teroris ya. Ini ngaco kan, meresahkan bahasanya. makanya harus diwaspadai harus Iya. ini. Nah, yang menarik itu begini, saya lihat ketika masih muda ya, Kiai Rifai yang ketika masih kakaknya itu kan apa namanya, misalnya bapaknya kan penghulu ya, penghulu, padahal yang dikritik itu penghulu Iya, itu. iya, Wah, itu kan iya. menarik sekali, bapaknya penghulu dan kritik penghulu yang dianggap Jadi betul-betul tidak ya objektifnya ya, di situ, objektifnya di sangat situ. objektif, iya. Jadi tidak melihat apakah itu keluarga saya atau bukan keluarga saya. Yang penting itu nggak sesuai dengan ajaran Islam, ya dikritik. Jadi andainya Kiai Rifai tidak diangkat jadi pahlawan nasional, andainya kayak sia-sia ya perjuangannya, Iya. kayak sia-sia ya. Artinya kalau diagung-agungkan muridnya kan ya katakanlah Biasa lah. biasa lah, tapi dari pemerintah nggak ada pengakuan, ini kan kasihan banget kan, betapa tidak adilnya bangsa ini kan gitu. Orang yang berdarah-darah gitu dengan orang yang cari selamat sama kan gitu. Makanya mestinya saya Jawa Tengah ini loh Pak, Jawa Tengah ini ya basisnya Rifai itu kan di Jawa Tengah ada 20 kabupaten. Iya. Apa belum 20 kabupaten? Persebaran anunya jamaahnya. Saya dapat ini maksudnya undangan nanti akan musyawarah wilayah tanggal 7 8 itu. ya. Nah, itu di sini kan tercatat ada 20
20 kabupaten ini ada di Jawa Tengah semua. Sampai di mana perhatian Jawa Tengah terhadap ya ketuanya kebetulan ini sepuh. Kok nek iki nek wis pilih iki kok nek Ketuanya berarti dari mana? maksud dari Semarang. Oh, Semarang enggak? Kalau sekretarisnya DPW. kalau sekretarisnya itu Dr. Imam Behaki, menantunya dosen di UNES. Di UNES. Imam Dr. Imam Behaki. Bagiannya bagian keahliannya tentang bahasa. Tentang bahasa. Itu sekretaris PW. Yang nanti saya minat sekali tuh dia masuk ke ketua lah itu. Ke ketua nanti baru sekretarisnya yang lain. ya, artinya sekarang ini sudah mulai banyak gambaran anggota-anggotanya kan masuk di Rifaya tuh punya orang pinter Pak, tapi waktunya untuk Rifaya itu nggak ada. Tapi dia sangat Rifaya sekali. Namanya Dr. Ali Humaini di Undip, bagian kimia gitu. S1 di Undip, S2, S3-nya Jepang. Penelitiannya tentang air menjadi energi apa gitu. Coba itu luar biasa itu. Orangnya agamis banget. Ini waktunya untuk Rifaya itu. Karena itu ya. ya mungkin beliau dilibatkan sebagai tim ahli atau tim Ya, apa. iya di Kendal saya litbang dia, tapi nggak ada waktu. Aslinya Kendal. Kendal, kelahiran Kendal, nikah sama Limpung. Nih, Batam. Limpung Batam. Ya S1-nya Undip. Ini orangnya. Dr. Ali Humaini. Ini masih muda berangkat. ya. Kayak masih Apa pangkatnya Bang?